Mohon kayak di share screen. Sahamnya itu anu ngadamelna. Oh, Kang Agan, Pak Fajar bisa nyungkeun Kang Agan. Lebet ka Zoom peryogi ieu akses kangge janten host co-host. Oh iya. Biasanya. Oh, biasa Ibu, biasa share Mohon screen kayak abdi ge. biasa kayak sekedap. Mangga dicobian Ibu. Cobian dimohon. Zoom alur nah janten ka dieu. Mana nya namanya teh? Satu tong seperti oke. Nah jadi teu aya. Nah iya dicobian di share screen anu pade di teh tuh teka tingali wae nya mana nu kerjaan pade di pada terus dibuka ku ibu teh pade di share screen. Mangga. Anu kelas 10 Ibu, anu kelas 10 katingal anu pampayuna. mangga. Ieu teh. Iya. Tos saya kepada dila ibu nu nyariosnya. Mangga Ibu mohon. Kang Panandi. Mohon, kaluhur Pak. Tahun. Iya, terus CP nomor 1, Pak. CP nomor 1. Kahanap janten kahanap. Nah, ini Panginten Ibu menganalisis berbagai tingkat kanker. Ibu paham ya Pak ya ini udah bagus. Mung ieu waktosna mung 2 JP asa moal mungkin pada. Mohon abdi teu ngartos ini Ibu jamna. Nah, Kumaha Ibu? nyambang awe pami menganalisis pami ini tujuannya teh menganalisis sebagai tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya di lingkungan sekitar beserta ancaman dan pelestariannya. Berarti di sini ada permasalahan anak-anak bagaimana dia meneliti makhluk hidup. Apakah itu mau penelitian studi literatur? Kemungkinan ya. Ini kan nggak mungkin kalau action menganalisisnya itu studi literatur. Berarti kalau studi literatur minimal nih Pak ya, untuk mereka mengerjakan tugas aja itu di rumah berapa? Nah, untuk selesainya itu dalam bentuk apa kajiannya ini? Ini 10.1, 10.2 melakukan penelitian observasi tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya di lingkungan sekitar dengan ini 10.1, 10.2, 10.3 itu nyambung nggak Pak? Nyambung Ibu dengan keanekaragaman makhluk hidup masih satu materi. Satu materi, dugi ka mana? Dugi ka mana? Dugi ka pelestariannya Ibu, pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Dugi ka dieu. Mohon 10.4. Upami kitu karena begini. Si menganalisisnya mulai dari itu mungkin pada di itu yang 2 JP ini untuk mengidentifikasi ya. Iya betul Ibu, dibagi-bagi itu per CP-nya. Berarti ini tujuan pembelajaran nanti prosesnya itu bukan untuk mencapai CP tapi untuk mencapai satu jadi subtujuan pembelajaran lah gitu katingal teh. Nah, berarti tujuan akhirnya sebetulnya adalah tadi di 10.4 ya. Iya betul Ibu. Nah, 10.4 mangga eta mah telangkung padedinya bade dugi ka ujungnya 10.4 dengan indikator yang tadi 10.1, 10.2, 10.3 ujungnya 10.4. Jadi maksud Ibu teh yang namanya menganalisis itu prosesnya itu dari 10.1. Jadi kalau hanya menganalisis, nah ini kompetensi kata menganalisis, tapi hasilnya outputnya hanya identifikasi, kan ini hasilnya nanti kelihatannya pada itu ujungnya di sini identifikasi ya. Iya betul Ibu, identifikasi. Nah itu memang bisa 2 JP, identifikasi apalagi dikasih tugas itu bisa 2 JP. Tetapi kata menganalisis jadi tidak sesuai dengan aksinya. Oh iya.
Nah, jadi kalau kata menganalisis itu langkah pertama adalah mengurai, mengidentifikasi, mengurai data. Iya. Apa sih yang disebut dengan makhluk hidup dan peranannya itu apa? Makhluk hidup itu apa dan peranannya apa gitu kan nanti. Iya, betul. Nah, kemudian ancaman-ancamannya gimana dan cara melestarikannya seperti apa. Itu anak tidak perlu berpikir karena anak hanya tinggal mencari saja di literatur-literatur Lerste. Iya, makasih. Nah, itu tahap awal. Nah, tahap awal nanti, tapi di sini kita membutuhkan sebuah masalah. Masalahnya kelihatannya ini kalau tentang makhluk hidup terancamnya atau ketidakseimbangan ekosistem diakibatkan karena tidak apa ya? Karena makhluk hidup ini. Jadi ekosistem kita ini menjadi terancam dengan banyaknya banjir, dengan adanya mungkin kalau gempa nanti larinya ke materi pelajaran lain, tapi kalau untuk IPA mungkin, kalau untuk IPS mungkin, maaf, untuk IPA mungkin itu berdampak ketidakseimbangan ekosistem ini, khususnya yang disebabkan oleh makhluk hidup ini, kemana Pak Dedi? Ke penyakit atau ke apa? Lebih ke pelestarian alamnya Ibu kalau di teks bukan saya kan ngambil dari textbook aja Ibu ya. Jadi nanti di akhir itu si peserta didik itu dapat mengetahui bagaimana cara melestarikan alam gitu di sekitar mereka aja. Nah, ini kan minimal di sekitar mereka, mereka bisa paham apa yang tidak seimbang, apa yang seimbang di sekitar mereka kan. Iya, betul. Nah, bentuknya nanti penelitian. Penelitian sederhana di lingkungan mereka. Berarti tapi kalau di 10.1 barangkali mereka masih berbicara tentang keanekaragaman yang luas. Ya. Halo, Bu Putri, Bu Hilda. Lempar Bapak sepertinya. Iya, keluar ya. Ya. Dari ibunya sendiri kayaknya. Ibu udah selesai belum? Belum. Aduh, telepon. Assalamualaikum Ibu. Ah, iya. Bapak pada di dulu Oh, aja. mangga Ibu. Mohon. Oh, mangga sawias. Iya, tabel betul. Iya, betul. Iya. Sepakat Ibu ya. Jadi kita turun aja C-nya Ibu ya. Jangan langsung ke C. Iya, kita rubah. Ya. Iya.
Melakukan penelitian observasi berbagai tingkat keanekaragaman. Iya. Upami ningali dina C1, C2 nama janten pami kahijina identifikasi, anu kaduana palinten melakukan penelitian berarti sapertos membandingkan sapertos sama ibunya atau nanti mengklasifikasikan. Oh, ya. Mohon. Iya. Oh iya, atas ibu. Iya. Kenapa ini kan ya? Jangan- deh? Janten nu kahiji mengidentifikasi, nu kaduana sawios menganalisis, tapi menganalisisnya berarti ibu langsung ke C4 palinten ya. Mohon tuh serius, jadi jangan berpikir kayak belum Pak. Iya. Jangan, jadi kita berpikirnya matiin satu deh Pak. Nah, terus saya. Berpikirnya kita menggunakan konsep Wigin, bahwa kita berharap anak-anak itu paham, gitu kan? Nah, Iya. pahamnya itu untuk 10.1 udah sampai situ udah oke. Mangga mau pakai kata mengidentifikasi atau mau pakai menjelaskan, mau pakai kata menginterpretasi, itu sama aja Pak. Untuk 10.1 berarti satu konsep di situ. Bisa di situ mau dijadikan sumatif, mangga, mau dijadikan formatif, mangga nanti. Di satu itu. Yang pasti adalah anak harus punya konsep dulu tentang keanekaragaman makhluk hidup kan begitu. Iya. Ancamannya, pelestariannya, anak-anak sudah punya dasar itulah gitu ya Pak ya. Nah, baru berinjak ke 10.2, ini hubungannya masih ada antara 10.1 dan 10.2, ya kan? Masih ada. Hanya di sini ilmu yang mereka dapat di 10.1 akan digunakan, ya kan? Akan mereka gunakan untuk meneliti makhluk hidup di lingkungan sekitar mereka. Itu kan tadi Pak Dedi? Iya, betul Ibu. Nah, yang 10.2 tuh melakukan penelitian observasi berbagai keanekaragaman makhluk hidup dan peranan di lingkungan sekitar dengan membandingkan data keanekaragaman makhluk hidup di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kalau di sini, kalau kata melakukan penelitian, berarti sebetulnya itu mereka sedang menganalisis, Laras. Oh, iya. Ya, walaupun Pak Dedi mengatakan melakukan penelitian, tapi aksinya itu mereka menganalisis, Pak. Pasti Pak Dedi di sini akan enak kalau menggunakan proyek tahapan atau minimal menggunakan discovery learning. Di mana tahap awal itu Pak Dedi harus mencari data yang berhubungan dengan masalah. Di sini kan harus ada masalah. Namanya penelitian kan berarti harus berbasis masalah. Nah, masalah apa di lingkungan mereka? Mereka kan harus cari. Berarti mereka harus mencari makhluk hidup apa yang bermasalah di lingkungan mereka. Nah, Pak Dedi di sini udah membayang nggak lingkungan mereka itu di mana? Sementara mereka kan di asrama. Ah, itu dia. Di asrama kira-kira mereka akan menemukan makhluk hidup apa yang bisa mereka teliti gitu. Nah, berarti kan kita mungkin menggunakan daerah lain, bukan di lingkungan itu. Atau bisa juga di DT, silakan. Atau mau dibikin kelompok misalkan. Kelas 10 ada berapa Pak? Nanti kira-kira kita mau membukanya. Baru 70% Bu, kuota yang sudah terpenuhi. Untuk kelas 10 yang baru dirancangnya berapa persen? Berapa kelas?
dirancangnya untuk kalau sesuai dengan rombel berarti tiga sih Ibu IPA. Ya. Nah, sekarang mah nggak ada IPA IPS, Pak. Semua sama kelas 10. Ya. Nggak ada IPA IPS, pokoknya semua kelas 10 harus mendapatkan Oh, IPA. begitu. Iya, kan sekarang pakai struktur kurikulum baru. Jadi kelas 10 itu semuanya sama, menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka Iya. dengan strukturnya, tidak ada peminatan dan sebagainya, nggak ada. Semua sama, dapat kurikulum wajib yang kemarin Ibu jelaskan, dapat mata pelajaran IPA, dapat mata pelajaran IPS. Nah, nanti pada waktu pembagian peminatannya ada di kelas 11. Kembali lagi ya ke sebelumnya. Iya, ya, jadi kalau ini mah kayak SMP. Jadi kayak SMP, Pak, pada gitu. Jadi Bapak nanti merancang, maksud Ibu begini, satu kelas itu ada berapa? 20 orang. Ya, 20, 23, 25 itu 20, 23 maksimal. sekitar itu ya. Iya. Berarti kalau bikin kelompok sekitar 4 kelompokan lah, Pak, ya. Betul. Pak. Nah, 12 kelompok meneliti, Bapak harus sudah merancang tempat untuk penelitian mereka di mana. Kita kerja sama UPI, Bu, ada botani, kebun botani itu yang memang kami suka pergunakan ketika dulu penelitian. Silakan. Nah, silakan itu. Intinya adalah 10.2 itu yang namanya penelitian itu pasti kata kerja operasionalnya itu menganalisis, Pak Ded. Karena dari sini nanti anak-anak mulai dari meneliti kembali data-data yang terkait dengan makhluk hidup yang mereka akan teliti. Leres tuh? Iya. Tidak semua makhluk hidup mungkin yang akan mereka teliti, leres tuh? Atau gimana? Jadi makhluk hidupnya paling pantai aja sih Ibu untuk subjek utamanya ya, karena banyak kan di sini tumbuh-tumbuhan gitu di kebun botani. Kalau untuk hewan masih kurang relevan lah kalau misalnya di sekitar lingkungan mereka. Nah, kalau seperti itu berarti sudah pertama kerjasama dengan UPI udah kebayang ya. Ya. Nah, kemungkinan satu kelompok punya masalah yang sama nggak? Kita petakan Ibu sesuai dengan tingkat kita petakan aja sesuai dengan tingkat kesulitan itu yang dihadapi oleh mereka. Dari mulai klasifikasinya, kemudian dari pengaruhnya terhadap lingkungan, nah seperti itulah. Nah, itu kan berarti Pak Dedi di sini yang namanya melakukan penelitian akan ada masalah yang mereka teliti kan begitu? Iya, betul. Nah, masalah yang mereka teliti tadi kata Pak Dedi berbeda-beda. Berarti kan kita sudah merancang masalahnya minimal ada 12 permasalahan. Iya. Kebayang nggak Pak? Betul Ibu. Udah 12. Nah, kan 12 kelompok, mau dirancang 12 kelompok atau mau ada kelompok yang sama, maka telangkung. Kemungkinan nanti hasilnya yang berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lain misalkan. Mangkalah itu secara teknis hanya Ibu mungkin menggarisbawahi kalau demikian berarti nanti antara, nah ini 10.3 menganalisis data perbandingan. Sebenarnya kan kalau melakukan penelitian itu sebenarnya sudah menganalisis. Jadi 10.2, 10.3 itu dan 10.4 itu nyambung ini Pak. Yang ujungnya nanti menyajikan usulan upaya pelestarian keanekaragaman gitu. Minimal 10.2 dan 10.3 itu kalau menurut Ibu satu aktivitas ini Pak. Ya, bisa. Karena melakukan penelitian itu sejatinya adalah menganalisis aksinya itu. Tertangkap nggak Pak maksud Ibu? Ya, kalau dilihat dari materi yang di buku dari Kemendikbud Ibu ya, jadi ya, dari penelitian ini peserta didik itu nanti mereka akan melihat perbedaan masing-masing keanekaragaman jenis dengan 3 tingkatan ini Ibu. Jadi ada gen, ada jenis, ekosistem. Jadi kalau identifikasi kelapa dengan
dengan palem itu ada persamaannya, ada perbedaannya itu dari segi nanti masuknya kemana Ibu? Masuknya tuh ke gen, ke jenis atau ke ekosistem menganalisis data perbandingan hasilnya itu Oke, perbedaannya di berarti sana. di 10.10.2 sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan 10.1 Pak Iya, Mikitu. Terus tuh. iya betul. Nah, hanya bedanya kalau ini sudah ruang lingkupnya diperkecil. Ya, Ya, nah itu Ibu spesifik langsung ke di sini eh, spesifik sesuai dengan yang ada di laboratorium UPI itu ya. iya betul. Nah, oke. Nah, berarti ini yang baru ke tahap masalahnya di 10.3, menganalisis data perbandingan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman makhluk hidup dalam bentuk laporan tertulis. Nah, di sini udah ada laporan. Berarti di sini ada kayak makalah gitu ya, Pak ya. Betul Ibu ada. Tapi saya Ujungnya itu saya menitik beratkannya untuk blog Ibu, untuk blogspot itu. Jadi anak-anak disuruh ketulisan ke itu ya, ke apa? ke Ke website Ibu langsung gitu. ke website ya. Oke. Ke situ baik, bagus juga, nggak apa-apa. Tapi di sini nah udah menganalisis data, eh, aksinya kalau menurut Ibu sih sebenarnya rangkaian 1, 2, dan 3 ini serangkai Pak Ded. Iya. Satu rangkai. Hanya di sini ujungnya nanti ada tulisan, kalau yang di sini di 10.4 ujungnya apa? Presentasi setelah Nah, laporan-laporannya sudah selesai, nah kita presentasikan. di kelas. Iya, Nah, coba. Oke lah, kebayang lah, manggalah. Tapi intinya adalah kalaupun Ibu berpendapat 10.1 sampai 10.4 itu satu rangkaian kegiatan yang apa namanya yang satu langkah ya sebenarnya. Nah, tapi oleh Pak Dedi dibuat menjadi 4 is oke, nggak masalah, mangga wae. Nah, ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak bisa berkreasi di sini dan mungkin saran seperti itu tadi Ibu lebih baik yang nomor 10.1 jangan kata menganalisis supaya ya, nah ini betul supaya bisa dibedakan dengan 10.3 kan? iya. Karena kalau 10.3 ini udah jelas aksi menganalisisnya kelihatan. Kalau antara 10.1 dan 10.2 sebenarnya ini hanya proses mengidentifikasi kalau menurut Ibu. Nah, silahkan mau kata mengidentifikasi, mau kata menjelaskan di antara dua ini manggalah ya Pak Ded ya. Iya. Bebas. Nah, sekarang kita lihat waktunya. Ini Nah, ini Ibu ujungnya tadi ujungnya apa ini teh? Tabel presentasi kan? Ibu. Bukan yang Oh, 10.2. oh iya. Masih satu rangkaian Ibu dengan 10.3 itu. Jadi Eh, masih dasar teorinya kalau 10.2 sudah penelitiannya. Kemudian ini masuk ke aksi spesifikasinya. kepenelitiannya ya oke. Iya, laporannya di Nah, sini. ya. Di sini kenapa 4 JP? Berarti 2 minggu. Apa kesulitannya di sini kalau hanya mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan berarti di sini anak-anak sedang menemukan masalah kan, mencari Betul. mengidentifikasi masalah kan? Iya, betul. Mengidentifikasi masalah sebenarnya di tahap awal menganalisis kan dan kemudian menguraikannya menjadi data-data yang mereka butuhkan. Iya. Ini Pak Dedi kenapa 4 jadi gabung dengan ini kalau ini jadi 8 ya Pak ya? Iya, jadi kita di lapangan mungkin 4 jam, ya gitu perhitungannya begitu sih Ibu. Kita menghitung di lapangan dan di dalam kelas itu untuk menyelesaikan laporan. Nah, nah ini coba deh Pak Dedi, ini mau pakai pendekatan apa ini? Ini tuh pendekatan inquiry aja Ibu sih kita. Inquiry Iya, mau pakai discovery aja misalkan pertama kan mencari masalah udah pas ini kan iya. langkah pertama jadi Oh ini iya tuh betul. sebenarnya jadi indikator nantinya si Betul, betul. 10.2 itu karena di situ kan ada istilah Anda mengumpulkan data menemukan masalah dulu kemudian mencari data-data yang untuk menyelesaikan masalah tersebut kan begitu. Iya, iya. Langkah pertama itu mungkin di sini sebagai apa stimulusnya di 10.1, 10.2, kemudian anak-anak mengidentifikasi masalah yang terkait dengan keanekaragaman makhluk hidup, ancamannya dan pelestariannya yang ada di lingkungan sekitar kan gitu. Betul. Mengidentifikasi masalah, baru kemudian 10.3-nya sebenarnya ini menjadi indikator nantinya tuh. 10.3-nya mulai
data-data yang mereka peroleh diteliti lebih jauh untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, mengumpulkan data, mengolah data di sini kan, Iya, betul. mengolah data, kemudian setelah diolah diverifikasi datanya, setelah verifikasi data kemudian disimpulkan dan ditulis akhirnya kesimpulannya dalam bentuk narasi di web gitu kan. Iya, betul ini. Nah, ini ke sini mengolah data, memproses data, oke lah. Dicoba pakai discovery learning nggak Pak? Discovery, ya. Langkah-langkahnya. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Tas Discovery luka aja 4 ya. nama nggak mana? Discovery. Supaya ini 10.4-nya 10.4. Nah, 4 JP lagi. Oke, Iya. berarti diperhitungkan 4 kelompok loh Pak yang tampil. Satu kelompok berapa menit, nah itu hitungnya Pak, supaya ngepas. Oh iya betul. Ya misalkan kalau di sini disajikan nanti mereka kan membuat presentasinya di rumah. Di asrama Di- Ibu ya Di biasanya. asrama, ya betul di asrama. Nah mereka tampil oleh Pak Dedi berapa ininya waktunya? Kalau ada 5 kita biasanya bagi-bagi 3-2 Ibu. Jadi 3 di awal, 2 di akhir bersama dengan refleksi, kesimpulan. Tiga cekap kan 2 kali pertemuan gitu ya. Iya Ibu 3-2 sih. 3-2 Coba. jadi 4 CP ini pas oke. Ya nggak apa-apa silakan aja. Nah ini berarti satu materi kan Pak Dedi? Iya betul. Nah ini satu materi, kita punya berapa materi di CP itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ibu. Ada 5 materinya. 5 materi. Nah 5 materi ini untuk satu materi aja itu 14 JP ya? Ya betul. 4 tambah Berbeda-beda Ibu, ada yang bahasannya cuma sedikit seperti virus, perubahan lingkungan, ini enggak terlalu banyak lah yang, tapi emang lebih ke apa ya namanya tuh, melihat pandemi kemarin gitu. Jadi diangkat di sini gitu. ya Pembelajaran. apa-apa sih Pak, itu mah normal aja. Kalau yang satu banyak, yang satu sedikit ya bagus begitu. Maksud Ibu tuh ini aja untuk satu kegiatan yang sifatnya menganalisis penelitian ya, dengan tulisan dan seterusnya kita habis 14 CP kan. Ini mah rata-rata apa perhitungan kasarnya. Kalau ada 5 materi kan, rata-rata 14 kali 5 70 kan. Iya. Nah, maksud Ibu tuh ini di dalamnya sudah include dengan tugas, sudah include dengan kalau mau ada sumatif sudah ada include sumatifnya di sini. Walaupun bisa saja sumatifnya itu seperti tadi presentasi itu sudah sumatif kan Pak Ded ya. Iya. Kemudian kalau di dalam data di sini antara 10.1 10 ini ada data juga tentang tabel, misalkan seperti itu juga bisa sumatif dan seterusnya. Nah ini udah include, jadi tidak ada lagi jadwal ulangan di sini, maksud Ibu gitu kan? Iya. Nah ini 14 CP, berarti yang materi-materi yang lain pun, walaupun nanti ada geser-geser jumlah waktu, silakan, tapi sudah include dengan penilaian di dalamnya. Sehingga 72 kan ya? Iya, betul. Jadi jumlahnya harus 72 Pak Ded, bukan 60, coba ditinggalin. 60, iya betul Ibu, saya 60 Nah, hitungnya. Ya. Maksud Ibu TKD-nya. Jadi cara menghitungnya itu diperkirakan setiap aksi yang ada di sini itu. Ya sayang, ini 3 orang, siapa lagi yang bersama kita Pak Deden atau siapa? Bu Putri. Oh Bu Putri, juga biologi. Bahasa Inggris Ibu. Halo, assalamualaikum Bu Putri. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ya, oke. Mungkin walaupun beda Ada bahasannya. Bapak, Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Punten ya Bu Putri, mungkin dengan Pak Dedi dulu ya. Ibu Ya, Ibu pikir nggak apa-apa. harusnya sama-sama Pak Dedi itu dengan kimia dan biologi, dengan kimia dengan fisika. Nggak apa-apa Bu Putri. Harusnya Ibu. gitu. Mau Nggak lihat apa-apa aja, Ibu. juga, tapi nggak Mau apa-apa ya. belajar. Iya. Iya sambil belajar nggak apa-apa. Ya. Maksud Ibu tuh kenapa dengan kimia dan dengan fisika? Karena Pak Dedi sudah berbicara nggak dengan teman-teman kimia fisika? Materi apa yang nanti akan bersama-sama dibahas, diteliti? Iya, belum. Sebagai materi IPA. Nah itu barangkali Pak Ded ya.
ini udah bagus Pak Dedi, Ibu suka apa namanya rancangan pembelajarannya. Jadi kita sudah kelihatan kurikulum mereka-nya, sudah kelihatan aktivitas aktivitas anaknya di kelas ya. Juga sudah kelihatan outputnya nanti setelah proses itu kan ya. Iya. Tinggal aksinya nanti kita lihat, kita evaluasi ya Pak Dedi ya. Iya. Ibu tidak akan membahas yang di bawahnya Pak Dedi. Punten, silakan aja Iya, Pak Dedi pelajari ini Iya, betul, satu-satu Ibu. ya. Sama seperti yang tadi. Hanya harapan Ibu ini ada satu materi yang mungkin keterkaitan antara materi ini juga ada hubungannya dengan materi kimia dan fisika. Sehingga menjadi satu mata pelajaran IPA utuh gitu. Dicoba deh satu kali aja Pak Dedi dengan teman-teman coba berbicara. Materi apa yang kira-kira bisa terkait. Dan kemudian nanti dirancang dengan apakah mau pakai sistem blok cara pembelajarannya, mau di semester 1 atau mau di semester 2. Jadi nanti ada kelas bareng gitu Pak Ded dengan fisika dan kimia, satu kelas bareng, kita coba satu kali aja gitu dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 1 semester, sehingga anak-anak itu berbicaranya masalahnya bukan berbicara biologi, bukan berbicara kimia fisika, tapi berbicara IPA gitu, secara keseluruhan yang berhubungan dengan IPA di lingkungan sekitar atau di dalam kehidupan nyatanya. Kalau dengan matematika boleh nggak Ibu? Boleh juga kalau memungkinkan, silahkan. Kan ada data perbandingan dan ada numerasi di sana. Bagus, silahkan nggak apa-apa. Yang penting ya pasti matematika terkait, karena di situ kan di matematika ada bilangan ya. Iya, betul. Ada bilangan, ada aljabarnya, pasti itu mau tidak mau pasti nyambung gitu ke situ. Ya silakan Pak Ded, coba dirancang aja dulu. Mangga Ibu ya, terima kasih masukannya Ibu. Aduh, baru terbayang ini. Nah, gitu ya. 24. Nah, nanti yang sisanya, materi yang sisanya ya Pak Ded, silakan seperti itu caranya. Cuma Ibu minta ini 74 ya. 72 74 tadi. 72 Ibu udah. Oh, ya. 72. Pokoknya 72 aja. Iya. Betul. 72 aja di sini ya, silakan. Nah, itu Ibu ingatkan kembali, ininya juga profil pelajar Pancasilanya udah oke, tapi nanti tetap kita aksinya kalau ini kelas berarti ke CP targetnya ya. Iya. Kalau ini nanti Pak Dedi dapat untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya secara observasi saja. Iya, gitu aja. Saran dari Ibu yang pertama mungkin discovery learning, coba di langkah-langkah discovery learning-nya dipakai. Ya, discovery learning. Gampang Pak Dedi, carilah di situ. Iya, ada sih. Iya. Gitu aja ya Pak Ded. Nanti terima kasih banyak Ibu. Bikin RPP yang pertama, karena informasi dari Ibu, dan kalau Ibu sih merasa yakin betul, jangan dulu lari ke modul ajar ya Pak ya. Iya. Nanti keribet berpikirnya tahap-tahap aja. RPP dulu, nanti si RPP ini silakan sama Pak Dedi dan teman-teman dilengkapi. Nanti akan dengan sendirinya si RPP itu akan menjadi modul ajar. Jadi kalau sementara ini Bapak butuh sumber, butuh contoh, ya buka aja di PMM gitu. Diselaraskan dengan apa yang kita dapat. Lagi membanding-bandingkan dulu Ibu dengan yang ada di PMM ini juga. Iya. Teman-teman yang lain gimana gitu. Betul. Nanti tolong bantu teman-teman yang lain lagi ya Pak Ded, konsepnya diselaraskan, dibantu gitu ya. Mangga. Oke, hatur nuhun Pak Dedi, sudah terbayangnya ke bawahnya ini Ibu nggak sengaja nggak akan Ibu bahas, silakan aja selaraskan. Nanti mungkin di sela-sela waktu Ibu observasi ke sekolah atau pendampingan ke sekolah, kalau dicek ini udah ada gitu, terutama RPP-nya. Iya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya RPP Pak Dedi itu cuma tinggal sebenarnya hanya 2 ini Pak Dedi. 10.1, 10.2 itu merangkai sampai 10.4, tapi mangga telangkung. Iya. Ada ayat pertarasan nih Pak? Masih jumlah jam Ibu, jadi untuk menentukannya tuh berdasarkan materi yang disampaikan atau apa Ibu ya? Emang kami tuh suka bingungnya di sana sih jumlah jam.
Jumlah jam itu kalau menurut Ibu itu berdasarkan kompleksitas materi. Ya. Nah, kompleksitas materi ini tergantung kepada aksinya kan, kompetensinya. Seperti misalkan mengolah data. Pak Dedi mengolah datanya mau pakai apa? Apakah mengolah data memerlukan eksperimen? Kan mengolah data itu mencocokkan data kan? Iya. Data yang dipunya kemudian dicoba. Bisa saja begitu kan Pak Ded? Iya. Berarti kan itu menggunakan eksperimen. Pengalaman Pak Dedi kalau eksperimen berapa lama ya anak-anak itu? Gitu. Ada juga mengolah data, misalkan mengolah data itu hanya cukup dengan membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain, itu juga bisa kan? Iya. Nah, itu dibandingkan, ditarik kesimpulan, oh begini-begini, itu berapa lama? Nah, itu yang menentukan berapa lama ini waktu. Yang tahu adalah Pak Dedi sendiri. Yang kemudian Pak Dedi alami apa, lihat anak-anaknya, kita kemampuannya di mana, apakah slow learner anak-anaknya atau pada cepat bisa mengikuti gitu, itu juga mempengaruhi kan Pak. Betul. Nah itu Pak, ya. Jadi perhatikan dulu aksinya mau kayak apa, materinya ini kalau diaksikan kira-kira butuh berapa lama normalnya. Ya. Terus lihat anak-anaknya, kira-kira anak-anaknya bisa diajak cepat atau lambat. Nah itu yang akan menentukan berapa lama waktu itu dibutuhkan. Saya lihat di presentasi Ibu yang kemarin tuh untuk IPA, biologi, fisika, kimia, totalnya tuh kan 180 Ibu ya. Jadi 108, 180, 108 JP. 108. Berarti saya lihat. Jadi saya tuh bagi 3 jadi 60. 108 itu kan 30% diambil P5, Pak. Oh, iya. Coba cek lagi. Bangga Ibu. Itu 30%-nya diambil, taruh 1 JP lah. 1 JP diambil, kan itu 3 JP kan? Iya. 30% diperkirakan 1 JP diambil untuk P5. Berarti tersisa 2 JP. 2 JP itu berarti jumlah pertemuannya adalah 72 JP. Nah, 72 JP ini mangga mau jadiin berapa minggu sama Pak Dedi, sama teman-teman Pak Deden, kurikulum. Misalkan mau diblok kan ya Pak ya, mau diblok. Nah, Bapak berarti kalau diblok berarti 6 minggu dapat 1 hari IPA, tapi di dalam IPA-nya itu isinya adalah kimia, fisika, biologi. Itu aja 1 minggu teh anak-anak teh belajar itu lebih enak sebenarnya. Sama mana materi yang dari Ibu? Nah ini Ibu ya. Mohon maaf. Dari ya itu betul kurikulum merdeka. Tugas lain. Jadi saya pikir udah bagi 3 aja 60. 108. Ya, tapi itu 72 pun jangan dibagi rata ya Pak ya? Iya, betul. Nah, struktur itu Pak. Nah, struktur kurikulum. Oh iya betul, 108. 108, sampai 180. Diambil 30%, sisanya 72 kan? Betul. Nah, itu. Yes. Oh, kan 72. Jadi 72. Nah, ini akan menjadi lebih enak kalau pengalaman Ibu Pak Dedi gabung dengan IPA, fisika, IPA itu gabung. Jadi 1 hari itu anak-anak terlibat gitu, hanya belajar IPA aja. IPA-nya nanti berhubungan dengan fisika, paling-paling Pak Deden nambah dengan matematika gitu. Cara pengelolaannya itu. Sehingga kalau misalkan belajar fisika, ada matematikanya, bisa saling mempengaruhi. Kalau menurut Ibu bisa saling membantu lah gitu. Iya. Matematika siapa ya? Bu Tiara, Bu Putri Dewi. Bu Tiara misalkan gabung Pak Deden kan fisikanya ya? Ya, hitungan terus. Nah, nanti ke Pak Deden begitu ada hitung-hitungan, kemudian anak tidak bisa, Bu Tiara nanti yang menjelaskan gitu. Tapi Bu Tiara juga tahu kalau itu misalkan tentang bilangan. Di Bu Tiara ada itu CP tentang bilangan, bikin elemennya saja, tujuan pembelajaran tentang bilangan diselaraskan dengan capaian yang ada di IPA. Kalau menurut Ibu gitu. Jadi 1 hari itu nanti IPA matematika gitu.
program belajarnya teh atau jadwalnya teh. Gitu ya Pak Den? Iya, Ada Ibu. lagi Ya, yang mau ditanyain? sudah Ibu, tinggal belajar aja ini. Ya, Ya, tujuannya. udah bagus kok Pak. TP-nya sekali lagi Bu appreciate sudah bagus. Tolong bantu teman-teman yang lain yang masih kebingungan. Ini udah terlihat apa yang mau dicapai, intinya kan ke sana. Apa yang mau dicapainya itu sudah terlihat. Nah, caranya pun sudah terbayang kan, melakukan penelitian. Nah, udah terbayang Pak. Ya. Apa yang dilakukan di kelas itu udah kebayang. Jadi dari gambaran CP atau dari gambaran TP, Ibu melihat tidak akan ada lagi pada di ceramah di sini, gitu. Pasti aksi di sini, anak-anak yang aktif. Nah, itu kurikulum merdeka banget, alhamdulillah. Gitu. Tinggal mengurus-ngurus ini nggak terlalu. Kalau mau dipisahin gini juga mah nggak. Kalau Ibu mah sekilas Ibu mengerti dan tidak akan memaksa pada dia harus begini-begini, enggak. Yang enaknya aja, tapi Ibu menyampaikan kepada dia kayaknya ini hanya sebenarnya dua besaran aja. Kalaupun satu sebenarnya bisa juga, tapi memang terlalu luas, nggak apa-apa dipisahin begini, oke. Gitu Pak. Iya. Ya, mangga kita itu ke bawahnya sama nanti ya Pak ya. Sama Ibu dianalisis PR. lagi ini apa Ya, sih ada yang salah? Silakan nanti kalau ada anak yang salah dibawa ke bawahnya, perbaiki aja lagi, nanti boleh Pak Dedi WA ke Ibu. Bu, zoom lagi Bu di selang waktu gitu. Silakan. Bu, saya dengan teman-teman IPA nih udah punya konsep baru begini, silakan. Jadi intinya pendampingan ini karena kalau pakai workshop lagi kayak kemarin nggak akan keburu Pak. Maksud Ibu nggak akan keburu itu setiap guru dibimbing sama Ibu nggak akan keburu gitu. Betul. Tapi kalau begini mah kan secara personal ya Pak Ded ya. Iya. Jadi terbimbing langsung, jadi lebih intens kalau menurut Ibu. Oleh karena itu Ibu luangkan waktu, manggalah asal ibunya lagi kosong, Pak Dedi lagi kosong, yuk kita bareng-bareng. Toh kayak begini nggak terlalu sulit kan Pak Dedi ya? Iya, enggak. Lebih enak ya. Nah, lebih enak malah ya. Jadi kita lebih bisa saling terbuka, bisa saling lebih bebas lah apa yang ingin didapat itu. Baik dari ibunya sendiri, dari Pak Dedinya sendiri. Kayak gitu ya Pak Ded? Iya, terima kasih Ibu, izin persiapan Jumatan Ibu. Oh iya betul. Teman-teman mau sholat dulu Bu Putri. Bu Putri, halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu mah Ibu. nyantai, mangga langsung aja. Terangkan Putri, Ibu. Putri, share aja itunya Bu Putri. Boleh Ibu. Kita masih ada waktu sampai duhur setengah jam lagi Bu Putri. Siap Ibu. Ya, alhamdulillah. Sebentar Ibu. Ya. Ibu sepertinya yang bahasa berbeda dengan IPA ya Bu ya? Beda karakternya Neng. Benten deh ya. Bahkan untuk bahasa Inggris Bu Putri itu kayaknya agak sedikit sulit kalau dilakukan penelitian. Betul? Ya Ibu. Kayaknya kalau kayak Bu Putri nggak mungkin kayak Pak Dedi. Iya betul Ibu. Kita lihat aja ya. Ya. Nah ini kalau nggak salah Ibu baca itu kan harus mungkin biasa dibesarkan ini ke Boleh ibunya Ibu. kecil. Ibu. Kenapa sih? Nah ini pada peserta didik menggunakan teklisan, tulisan, dan visual. Nah ini kan pesannya Ibu ya, bisa lisan, bisa tulisan, bisa visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, eksposisi, recon, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan, prestasi, perasaan ya, keinginan, perasaan, dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini.
Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu, mendapatkan informasi, keterampilan inferensiasi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang ya. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Nah ini kan udah jelas sekali tujuannya itu adalah komunikasi maupun lisan maupun tulisan. Ujung akhirnya itu. Ya, hanya nanti kan kompetensinya kalau bahasa Inggris itu kompetensi mendengar, membaca, berbicara, menulis. Betul Ibu. Betul Ibu. Nah, Terus satu lagi ada mempresentasikan Ibu sama memirsa. Sejatinya memirsa dan mempresentasikan itu adalah cara komunikasi. Oh, Betul? Betul, Ujungnya Ibu. adalah berkomunikasi. Ya kan? Ujungnya berkomunikasinya itu melalui mempresentasikan. Ya. Satu lagi tadi apa? Memirsa. memirsa. Kalau mempresentasikan dan memirsa, kira-kira memirsa ini kan sifatnya lebih ini ya, lebih asik gitu. Memirsa itu kayak kita begini, kalau kita kan mempresentasikan ini. Betul. Putri mempresentasikan sesuatu, Ibu menyampaikan sesuatu, Ibu presentasi. Ini lebih ke dialog gitu kan. Betul. Lebih ke interaktif. Ya kan? Kalau memirsa itu sifatnya pasif, hanya menyampaikan satu arah saja. Pendapat sendirinya aja. Jadi itu membantu Putri nanti sumatifnya itu Bu, sumatifnya anak-anak itu. Jadi sumatifnya bukan punten, ulangan yang arahnya ke gramatik bukan. Boleh ulangan, ya ulangan nanti ujungnya tuh Bu, tetapi bentuknya tulisan. Sifatnya memirsa. Jadi dia kayak bikin tadi bikin tulisan di web misalkan. Tapi dalam bahasa Inggris terkait pemahaman mereka terhadap bacaan. Jadi respon terhadap bacaan. Kalau di atas itu isu-isu yang lagi populer untuk anak-anak. Kira-kira Bu Putri apa nih yang lagi populer, lagi hangat-hangat dibicarakan atau disukai anak-anak? Ya silakan direspon sama anak-anak. Itu pemirsa kan. Jadi pemirsa ini bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Kalau secara tertulis mungkin dia respon dengan gaya bahasa lisan. Nanti pakai eksplanasi, bisa juga pakai recount, menceritakan masa lalu dia, kalau itu pengalaman dia piknik kemana, gitu kan. Bisa pakai gambar juga, mungkin ceritanya itu pakai apa. Jadi lebih variatif lah ujungnya itu, sumatifnya itu Bu. Siap Ibu. Oke. Nah ya, nah sekarang lihat di sini ada peserta bahasa Inggris. Nah, ke mengidentifikasi dan apa ini? Mengaplikasikan Ibu. Menggunakan ya secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan serta interaksi, menerima, Memberi dan menerima pendapat serta menyetujui dan tidak. Oke, ini tujuannya untuk apa? Ini itu Bu, karena di dalam elemen CP-nya ada yang berbicara itu, di sini ada mengutarakan pendapat. Nah, jadi saya di sini tujuannya sebelum mereka masuk ke teks yang lain, kayak tadi yang Ibu sampaikan, recount dan lain sebagainya, di sini diajarkan dulu bagaimana cara mengutarakan pendapat, gitu Ibu. Bagaimana kalau begini, tentukan dulu tujuannya kemana ya awalnya. Ya. Tujuannya ini Nek Putri itu tujuannya anak bisa apa? Bisa mendengar, kemudian memirsa. Bisa mendengar, kemudian bisa menulis secara pasif. Atau mau membaca, baru kemudian merespon.
Kalau untuk di elemennya itu kan ada semuanya ya, dan saya Ya. lihat contohnya itu Ya. semua pada akhirnya itu anak-anak bisa semuanya Ibu, dari membaca, Betul. nulis Betul, dan betul, Ibu paham betul. Tetapi tetap kalau menurut Ibu, jadi Neng Putri ini begini. Ibu kebetulan guru bahasa juga ya, walaupun bukan bahasa Masya Allah. Inggris. Ya, Iya. jadi di dalam kompetensi berbahasa ada yang disebut kompetensi pasif, yang pasif ya, Ya. dan ada kompetensi aktif, reseptif istilahnya ya, bukan aktif, reseptif. Nah, yang reseptif ini adalah berbicara dan menulis. Karena di situ dituntut bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga di situ dituntut mengolah informasi. Tadi kan ada kalimat mengolah informasi, sehingga informasi itu mungkin menjadi luas, menjadi gimana gitu di kepala dia, sehingga tersampaikan menjadi agak sedikit berbeda dari situ. Jadi untuk masuk ke situ itu harus di-trigger dulu oleh kompetensi yang sebelumnya, yang sebelumnya pasif, dengan atau membaca gitu. Nah, kalau mendengarnya, kalau menurut penuturan Bu Putri tadi, anak akan diperkenalkan dengan istilah-istilah bagaimana berdialog, gitu kan? Betul Ibu. Nah, berarti di situ anak mendengar dulu yang mau dicapainya itu. Kalau itu mendengar, berarti anak akan mendapatkan informasi apa yang didengar. Ya kan? Betul. Nanti bahan ajar ribut sekali. Berarti bahan ajarnya adalah mungkin berupa dialog, orang lain berdialog